Pak, sampean ini gimana? Sampean buka praktek dukun beneran kan? Terus dukunnya itu dukunnya nggak beres kan? Hujan turun pada saat itu. Jadi kayak nggak tahu kenapa kayak alam ini juga ikut menangis. Saya nggak pernah melakukan hal seperti itu. Bahkan ketika ada yang minta neko-neko, saya nggak pernah melayani. Yang aneh-aneh saya nggak pernah melayani, dan memang saya nggak punya keahlian di situ. Saya juga dilarang dari sebelum saya. Pak, jangan bohong. Kalau nggak percaya, warga sudah menunggu di tempat keramat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Rian Agus Widodo, tentunya di channel RAW. Apa kabar semuanya? Mudah-mudahan kalian dalam keadaan sehat walafiat. Itulah doa saya. Monggo silakan absen, namanya siapa, kotanya di mana, biar saya kenal tambah deket dengan kalian. Nah, mohon maaf ya, kemarin ini sempet nggak tayang. Ini dikarenakan memang saya nggak enak badan dan harus istirahat gitu ya. Dan sebenarnya ini udah sempet kita syuting, tapi kita syuting ulang gitu. Karena cerita ini runtutannya agak lumayan berat. Nah, di sini akhirnya saya menyamarkan semuanya gitu kan ya, biar aman untuk dibawakan. Di cerita kali ini, kiriman dari subscriber ya, ini menceritakan ada sebuah kampung di daerah pesisir hancur lebur di lahap ombak. Semua berawal dari seorang anak yang dendam atas kematian bapaknya, yang menurutnya ini kematiannya tak wajar. Dikarenakan pada saat bapaknya ini sedang ritual pesugihan, ritual tersebut ini sedang proses di tengah-tengahnya, ini tiba-tiba digagalkan oleh seorang juru kunci. Juru kunci yang dipercaya warga untuk menjaga area tersebut. Di mana area itu ya, ini warga menganggapnya area keramat. Amarah yang menggila dari anak tersebut, dengan cara licik ia membuang kotoran-kotoran ya, sampah-sampah di area tempat itu, yang dimana tempat itu ini dipercaya warga ini keramat. Tak hanya itu, yang lebih parahnya, si anak ini membuang pembalut di dekat-dekat tempat itu, di area itu, bertujuan agar warga mengira semua itu ulah dari juru kunci, bahkan keluarganya. Tapi naas, anak tersebut tidak berpikir panjang. Alam pun murka, bencana pun datang. Satu kampung mengalami bencana yang sangat dahsyat sekali. Dan menurut warga, bencana tersebut ini disebabkan oleh murkanya Bunda Ratu. Wah, ini cerita ngeri sekali. Ngeri sekali, makanya disamarkan semua ya. Ini untuk keamanan bersama. Kalian sudah penasaran seperti apa ceritanya? Nasib kedepannya mereka ini hidup atau enggak? Terus si juru kuncinya bagaimana? Keluarganya bagaimana? Tak perlu lama-lama lagi. Kita langsung saja menuju ke ceritanya. Seperti biasa, untuk keamanan saya membawakan cerita juga dari pengirim segala macam gitu kan ya. Ini semuanya sudah disamarkan untuk keamanan bareng-bareng gitu. Nah, ini cerita juga kejadiannya sudah lama sekali. Tokoh di sini kita sebut saja namanya Pak Wito. Pak Wito ini tinggal bersama istri dan anak laki-lakinya. Gitu. Pak Wito mempunyai istri, kita sebut saja namanya Bukus. Biar mudah nih ya, Pak Wito punya istri namanya Bukus. Nah, anaknya Pak Wito, ini laki-laki, ini menuju ke remaja gitu kan ya. Kita sebut saja namanya Agung. Pak Wito sendiri, ini dia seorang juru kunci. Rumahnya ini juga tidak jauh dari laut. Gitu, dipercaya warga juga. Pak Wito menjalani ini karena memang ini pesan dari leluhur-leluhur sebelumnya. Harus meneruskan terus-menerus. Pak Wito sendiri juga sudah lama berada di situ, aman-aman saja. Nah, Pak Wito sendiri untuk mencukupi kebutuhan ekonominya, dia juga punya tambak. Ia ngurus tambak, nanti ketika panen ia bawa ke kongsi atau pelelangan ikan,
ya jual seperti itu. Atau mungkin ada orang yang datang ke situ langsung. Kalau di tempat kita nebas sih Mas Lutfi. Nebas. Istilahnya ini kayak belanja langsung di tempatnya. Tak jauh dari pantai, memang ini ada batu karang dan di situ dari dulu memang udah nih tempat naruh sesajen, ya kan, kayak untuk sesembahan ke laut. Setiap malam tertentu, ya, ini Pak Wito datang ke situ, mengganti sesajen yang baru, ya kan, berdoa di situ. Ini warga juga udah tahu. Bahkan tak hanya itu, Pak Wito seringkali mengajak anaknya untuk datang ke situ, biar anaknya ini mengenal. Udah dari dulu, saat dia kecil atau apa, diajarkan, ini loh nak, seperti ini, seperti ini. Pak Wito sering cerita ke anaknya. Dan Pak Wito ini miris melihat, ya, ini zaman dulu Pak Wito melihatnya pantai ini bersih. Itu sekarang udah mulai orang datang ke situ, ya kan, makan atau apa, buang berserakan segala macam. Pak Wito bilang sama anaknya, kamu bakal gantiin bapak, Lih. Berarti, ya, kamu harus sayang sama alam, maka alam akan sayang sama kamu. Pesan dari Pak Wito. Nah, dari dulu ini Agung ini selalu bertanya. Dari dulu pas kecil, pas pertama diajak ke situ, selalu Agung ini nanya. Nah, karena sekarang ini Agung udah menginjak remaja gitu kan ya, udah nalar, barulah Agung dijelaskan. Gini loh nak, ini sesajen bentuk dari wujud syukur. Ya, kita ini hidup di alam. Alam ini menyayangi kita, ya kita harus hormat sama alam juga, menjaga alam, wujud syukur. Dari leluhur kita sudah menerapkan hal seperti ini, nah. Wujud kebudayaan juga yang harus kita jaga. Ini pada saat di rumah, Agung pun bertanya lagi gitu, ketika udah pulang dari tempat keramat tersebut, ini sampai di rumah Agung tanya lagi, Pak, kenapa sih Pak? Kok harus ada bakar kemenyan, ada bunga ini, wangi ini, bunga-bunga ini, bunga-bunga ini? Kenapa sih Pak? Agung tanya. Bapaknya menjelaskan, ya inilah Le, budaya yang harus kita jaga. Nah, ini mungkin perumpamaannya kayak gini nih. Jadi ketika kita ini dekat dengan seseorang, kita ingin mendekati seseorang, otomatis kan kita harus tampil wangi. Gitu. Kalau sekarang kan seperti itu ya. Misalkan seseorang apel, itu kan harus wangi agar pasangannya ini seneng. Gitu kan. Sebaliknya. Nah, kalau sekarang ini kan mungkin ada parfum macam-macam yang udah nggak bunga-bunga lagi gitu, yang buat mandi atau apa. Ini kan udah dikemas dengan mungkin menjadi sebuah parfum atau apa, mungkin seperti itu. Nah, wewangian itu ya kan, ini istilahnya ya kan, mengingat momen atau bertamu gitu. Jadi kalau ngapel, oh dia suka aku pakai parfum ini. Sebaliknya, oh aku seneng kalau dia ini pakai parfum ini. Karena memang wewangian itu, kalau dari sudut pandang saya, wewangian itu membawa kita ini kadang mengingat sebuah kejadian. Oh ya, aku pernah nih mencium aroma ini jadi ingat acara pas ini nih. Kan ada yang seperti itu kan. Nah, oke, kita lanjut ke ceritanya. Nah, yang keberapa kalinya, ya kan, ini Agung selalu diajak gitu kan ya. Ini pas pulangnya Pak Wito sampai rumah, dia nggak langsung masuk. Pak, udah malam nih Pak. Aku masuk dulu Pak. Orang besok sekolah kok Pak. Ya udah kamu masuk dulu. Loh, Bapak kenapa nangis? Pak Wito nangis. Bapak nangis kenapa toh Pak? Nggak biasa-biasanya loh. Kalau kita pulang dari berdoa, terus Bapak langsung masuk, kok ini kok Bapak nunggu di luar terus nangis. Kenapa toh Pak? Le, ingat pesan Bapak yuk. Kalau nanti Bapak ini nggak ada atau apa, kamu lanjutin. Jangan pernah tinggalkan tempat ini. Bapak kok ngomongnya kayak gitu sih Pak? Kok aneh Bapak ini tiba-tiba ngomong kayak gitu. Lah emang kenapa sih Pak? Kok nggak boleh meninggalkan tempat itu? Kakek kamu Le, meninggalnya juga di tempat itu. Ini bentuk dari kita sayang, kita ingin menjaga. Ingat pesan Bapak Yuli. Iya Pak. Ayolah Pak, nggak usah nangis Pak. Lah, udah Pak. Pak masuk Pak. Nah, udah mau tidur nih. Oh ya Pak. Terus kakek itu meninggalnya di tempat itu karena sakit atau kenapa Pak? Udah. Tidur, kamu kan tadi udah ngajak tidur. Udah tidur. Nah kan nggak dijawab. Bapak ini aneh, cerita sendiri tapi nggak dijawab. Dulu kan memang Bapak sih udah cerita, tapi kan Agung belum nggak Pak. Udah tidur, besok sekolah. Iya Pak. Nah singkat cerita, pada suatu ketika
ini Pak Wito ini mengambil sebuah keris. Dan di mana Agung sudah sering melihat keris tersebut yang disimpan di almari. Gitu, ada peti, ya kan, ada peti tempat keris tersebut. Pak Wito ini selalu bilang sama Agung, "Le, keris ini keris turun-temurun. Jangan sampai jatuh ke salah orang. Bapak minta setelah Bapak yuk kamu. Nanti kamu juga ada anakmu terus-menerus seperti itu." Iya ya Pak. Emang buat apa toh Pak? Udah, nanti pelan-pelan Bapak akan menuntun kamu. Nah, hingga pada akhirnya berjalannya waktu, yang namanya Agung kan penasaran gitu kan ya. Berjalannya waktu ya kan, semakin tumbuh Agung penasaran, tanyalah sama ibunya. "Bu, setiap aku tanya sama Bapak atas kematian kakek, kok nggak pernah dijawab yang bener ya Bu? Dijawabnya pasti udah kesana ke kemari, nggak jelas." Agung sampai bingung ya Bu. Agung ini kan udah paham Bu kalau dijelaskan Bu. Kalau Ibu tahu nggak Bu kematian kakek ini gimana? Kakekmu ya pada saat itu Bu belum jadi istri bapakmu. Yang jelas yo, kata bapakmu, kakekmu itu sayang sama alam. Nah kamu juga harus sayang sama alam. Bilang sama teman-temanmu kalau main di pantai ya, apa yang di situ ya, ini jangan diambil, yang memang itu milik pantai. Terus ya, kamu jangan buang-buang sembarangan bungkus-bungkus apa-apa. Ngerti kamu? Iya Bu, Bapak juga udah sering ngomong itu kok Bu. Tapi Bu emang nggak ngerti Bu meninggalnya kakek. Soalnya kan Bapak ini sampai pernah nangis Bu. Udah. Kamu sekolah itu sampai mana? Tiba-tiba ada suara dari Pak Wito, ada suara dari Bapak. Ternyata dari tadi Pak Wito itu dengerin. Udah. Kamu sekolah sampai mana? Mana coba? Pelajaran apa lagi hari ini? Bapak pengen lihat. Pak Wito langsung motong pembicaraan. Agung akhirnya nggak menemukan lagi jawaban tersebut. Jadi ambigu. Ini ada apa? Terus cerita kematian kakeknya ini kenapa? Masa ia hanya sayang alam terus meninggal? Ini kenapa? Agung yang udah nalar ini kan bertanya-tanya. Nah, Bukus juga ada peran. Bukus bertugas untuk menyiapkan ya kan sesajen-sesajen. Dia harus belanja ke pasar, beli bunga ini. Seperti itu. Jadi Bukus sudah hafal banget gitu ketika Pak Wito ini menyuruh Bukus. Nah, Bukus ketika mengajak ke pasar Agung, Bukus bilang sama Agung, "Nanti istrimu biar bisa seperti ini juga, Li. Nanti belinya kayak gini, diapalin." Yo, itu pesannya bapakmu loh. Iya Bu, Agung memang anak yang penurut. Pak Wito ini orang yang sangat dihormati warga, dipercaya warga. Nggak tahu kenapa, ketika ada orang sakit atau apa, warga ini justru minta tolongnya ke Pak Wito. Padahal Pak Wito ini selalu bilang sama warga, "Saya nggak bisa apa-apa. Saya cuma ngerawat pantai biasa, yang ngambilin sampah." Selalu merendah yang seperti itu. Nggak pernah dia ini yang meninggi atau apa, nggak pernah. Pak Wito ini orangnya merendah. Akan tetapi warga percaya. Ketika ada masalah atau apa segala macam, ini ngomong sama Pak Wito ini bisa nolong. Nah, warga ini sering mau ngasih uang ke Pak Wito, tapi Pak Wito langsung menolak. Pak Wito mengatakan, "Jika dari dulu saya diajarkan ketika menolong orang harus ikhlas, dilarang meminta upah. Tapi Pak Wito ini buat ini, nggak usah, terima kasih." Nah, inilah yang menjadikan warga ini segen terhadap Pak Wito. Ketika warga ini ada kegiatan apa, Pak Wito ini selalu dilibatkan. Yang pertama untuk memimpin doa bareng-bareng, ya kan? Yang kedua, Pak Wito juga sebagai tokoh masyarakat. Di depan rumahnya Pak Wito, ini kan memang rumahnya ini tidak jauh dari pantai, gitu kan ya. Di antara rumah warga, rumah Pak Wito ini yang terdekat dengan pantai. Di depan rumahnya Pak Wito, di teras rumahnya, karena ini rumahnya masih papan-papan, terus ada anyaman bambu gitu juga kan. Nah, di depannya ini tergantung ada sebuah lonceng yang terbuat dari batok kelapa. Dan lonceng tersebut, ini ketika bunyi, ini ada sebuah pertanda. Lonceng tersebut, ini sama kayak keris gitu kan ya. Ini memang dari leluhur. Dan ini bukan sembarang lonceng. Ketika lonceng itu bunyi, ini bukan hanya sembarang bunyi terkena angin, goyang, terus bunyi. Ini enggak. Jadi lonceng itu ketika bunyi yang keberapa, ini ada arti-artinya. Dari pengirim cerita ini mengatakan, di bagian itu, ini ada 3 jenis bunyi. Yang pertama, ya kan? Ketika lonceng yang dari batok kelapa itu ketika goyang, ya,
Ini sampai bunyi 3 kali. Tok, tok, tok. Ini bertanda bahwa baik-baik saja, aman. Jadi setiap hari sering sekali tuh. Gitu ketika malam atau apa, tok, tok, tok. Nanti berhenti lama. Baru bunyi lagi. Ini bertanda aman, baik-baik saja. Ketika bunyi 2 kali saja ya kan, tuk tuk, berarti harus waspada. Ada sesuatu hal dan kita harus bersiap-siap. Nah, yang paling mengerikan ini bunyinya ini yang sekali tok. Jika hanya bunyi sekali, ini berarti akan ada bencana besar. Hingga pada suatu hari, gitu kan ya, Pak Wito ini dari sore punya perasaan nggak enak, nggak tahu kenapa. Sampai istrinya ini tanya ke bapak, "Bapak kenapa Pak? Bapak dari mana juga?" Nah, di sini Pak Wito ini ada perasaan yang nggak enak, gitu, nggak tahu apa, ya kan? Tapi belum ada pertanda. Di sini saya sedikit menjelaskan karakter dari Bukus. Bukus ini tidak masalah ketika Pak Wito membantu warga, gitu, dalam ada urusan masing-masing atau apa. Bukus tidak masalah. Mau Pak Wito ini pulang subuh atau apa, tidak pernah mempermasalahkan, asalkan pamit dan tidak berhubungan dengan wanita. Jadi Bukus ini saking sayangnya, dia ini tipikal ya cemburu lah kalau sekarang ini cemburu. Aku nggak mau Pak, Bapak mengkhianati aku karena aku udah nurut apapun yang disuruh diperintah oleh Bapak. Jadi kalau di bagian cemburu, Bukus ini ada gitu karena memang sayang. Nah, pada saat itu Bukus ini tanya, "Bapak kenapa? Kok tiba-tiba murung seperti itu, kayak ada sesuatu?" "Nggak tahu Bu, kepikiran aja apa ya." "Ah, yang bener, jangan-jangan akhirnya ada pasien perempuan terus Bapak kepencut." "Bu, ngomongnya lo." "Ya siapa tahu, kan Ibu nggak ngerti. Kadang-kadang Bapak ini ya juga keluar malam-malam. Ya sih memang pamit, tapi kan Ibu nggak ngerti." Udah, nggak usah ngomong yang aneh-aneh Bu ah. Nggak mungkin Bapak ini seperti ini. Dah, dari dulu Bapak ini diwejangi agar Bapak ini tidak sembrono. Jadi Ibu jangan berpikir yang seperti itu Bu. Ya siapa tahu Pak, soalnya kan warga-warga sini itu kan kayak kalau deket sama Bapak seneng banget, berasa ditolong, terus kayak gimana, udah. Nanti jadi melebar. Iya Pak, iya. Jadi ya namanya orang cemburu sayang ya kan, mungkin ya tanya gitu, siapa tahu kepencut gitu kan, dipertanyakan. Nah, malam harinya baru ada tanda dari lonceng tersebut. Ini udah tidur, posisi udah tidur, Pak Wito ini gelisah. Istrinya udah tidur, Pak Wito ini udah tidur, tiba-tiba ia terbangun. Lagi dicari-cari apa gitu kan ya. Lonceng berbunyi 2 kali. Ini kedengeran sampai kamar, bunyinya ini sampai kamar kedengeran. Bunyi 2 kali, tok, tok. Apa ini? Akan ada apa? Pak Wito mengambil keris yang ada di lemari. Setelah itu, Pak Wito ini duduk di depan rumah. Ya kan? Tak lama kemudian Pak Wito masuk lagi. Memasukkan keris ke dalam lemari, setelah itu barulah Pak Wito ini rebahan kembali. Istrinya tanya, "Bapak dari mana toh Pak?" Enggak apa-apa Bu, udah istirahat aja." "Enggak Pak, Ibu tadi lihat loh kalau Bapak ngambil keris terus masuk lagi. Ada apa Pak?" "Udah nggak apa-apa, yo kita harus waspada aja Bu. Semakin hari bumi ini kan semakin tua, yuk kita harus waspada." "Iya Pak, ya udah Bapak istirahat." "Tapi Bu kok akhirnya kepikiran ya Pak?" Udah istirahat. Dan ternyata benar, keesokan hari saat Pak Wito ini ngecek ke tambaknya tempat ia ngambil ikan segala macam gitu kan ya, ini seluruh ikannya ini mengambang, terapung, ikannya ini pada mati. Dan saat Pak Wito ngecek, ini udah jelas ini ikan yang diracun. Pak Wito langsung ngecek ke tambak-tambak yang lain, tambak-tambak warga, semua aman kecuali tambaknya Pak Wito. Sampai Pak Wito ini tanya ke yang lain, "Mbah, tambaknya aman gak Mbah?" "Aman kok Wito." Tanya lagi ke sebelahnya, "Pak, tambaknya jenengan aman gak?" "Aman kok Wito, semua aman." Tapi kenapa tambaknya Pak Wito ya ini bermasalah, ikannya pada mati, dan matinya ini gak wajar, keracunan. Kok aneh ya? Ulanglah cerita sama istrinya. Bukus kaget. Soalnya apa? Lah inilah perekonomian mereka dari itu. Dari hasil ikan segala macam, penjualan ikan. Bukus bingung, lah terus siapa ya Pak yang melakukan hal ini? Nah, tak hanya sekali. Berjalannya waktu, kembali bunyi lagi batok kelapa itu 2 kali, tok, tok. Dan sama,
ikan-ikan ditambak mati lagi. Padahal udah berjalannya waktu gitu kan, udah sampai mau panen lagi, mati lagi. Pada suatu ketika, ya kan, di kampung tersebut ini ada pemilihan lurah. Nah, calonnya ini ada dua. Kita sebut saja Pak Bambang dan Pak Broto, gitu. Nah, di sini pemenangnya ini Pak Bambang. Itu Pak Bambang ini menjadi pemenangnya. Pak Bambang pun mengadakan acara selamatan di balai desa, syukuran. Pak Wito pun mendapat undangan, disuruh untuk kumpul. Pak Wito ini juga bisa dikatakan kan tokoh masyarakat, jadi datang juga karena ada undangan. Nah, pada saat Pak Wito ini menjelang berangkat, ya kan? Ini Pak Wito ini kayak antara mau jalan apa enggak ya? Sampai istrinya ini ngomong, "Bapak kenapa toh, Pak? Wong dapat undangan. Lagian nanti berangkat juga sama Agung. Ada temennya ke sana. Kenapa sih, Pak?" Gini loh, Bu. Ini kan syukuran kemenangan. Yang Bapak nggak enak itu, kalau Bapak datang ke sana, terus yang kalah, Pak Broto, melihat Bapak ada di sana. Apakah hatinya nggak sakit, Bu? Nanti dipikirnya Bapak ini bela inilah, bela inilah, bela inilah. Enggak lah, Pak, udah nggak usah mikir kayak gitu. Bukan gitu, Bu. Ibu denger gak? Kalau berapa kali lonceng, ini 2 kali bunyi ketukannya, Bu. Iya, Pak. Agung denger. Semalam juga Agung kebangun, Pak. Nah, Agung denger, Bu. Ibu nggak denger ya, Pak? Ya, mudah-mudahan bukan soal ini. Ya udah kalau gitu Bapak berangkat, Bu. Iya, Pak. Udah nggak usah mikir yang aneh-aneh, Pak. Nggak apa-apa, Pak. Udah, niat Bapak kan baik. Iya, Bu. Agung, kita berangkat. Karena memang Agung itu, ya, ini anak yang nurut. Jadi bapaknya ini pengen memperkenalkan, gitu loh. Ini loh, ini Agung yang nantinya menjadi penerus, ya. Ini yang menjaga di tempat keramat itu tadi, yang ada di dekat pantai. Nah, singkat cerita, sesampainya di balai desa ternyata ini Pak Broto sebenarnya sudah mendapatkan undangan. Ada yang mengatakan salah satu dari perangkat kelurahan bahwa acara tersebut ini Pak Bambang sudah mengundang Pak Broto. Akan tetapi entah ini Pak Broto kesel atau apa, karena bisa dikatakan Pak Broto ini orang kaya. Dia ini kalah dan dia ini tidak mau datang. Pak Bambang bilang, "Saudara-saudara, ada yang melihat Pak Broto nggak? Soalnya saya sudah ngundang." "Wah, Pak, percuma, Pak. Soalnya apa, Pak? Warga-warganya Pak Broto ini juga nggak mau berangkat datang ke sini, Pak. Jadi udah, Pak. Kita mulai aja, Pak. Kita mulai aja, Pak. Biar cepat makan-makannya. Iya nggak, ya nggak ya? Iya. Nah, disinilah Pak Wito ini ngerasa nggak enak. Dia gelisah. Di situ gelisah. Agung sampai ngomong, "Pak, Bapak ngapain gelisah sih, Pak? Orang acaranya ini mau mulai." Iya. Nah, singkat cerita, selamatan, ya kan? Doa bersama, mendoakan agar kepemimpinan Pak Bambang ke depan ini lancar. Nah, setelah itu Pak Bambang pun mengucapkan ke semua warga yang datang, termasuk ke Pak Wito dan yang lain-lain. Pak Bambang ini juga ngomong sama salah satu anggota kelurahan di situ, gitu. "Pak, kira-kira saya kesana lagi nggak ke tempat Pak Broto? Siapa tahu beliau ini malu atau mungkin dia ada halangan, paling tidak saya ini kesana, Pak." Sebentar, saya tanya Pak Wito dulu. Kira-kira bagaimana baiknya? "Pak Wito, sebentar, Pak. Ini ada seperti ini, bagaimana, Pak?" Pak Wito ini tidak bisa menjawab. Entah kenapa, Pak Wito ini kebingungan. Karena Pak Wito mungkin takutnya ini dicap, "Oh, ternyata seperti ini, oh ternyata seperti ini." Takut dicap membela salah satu calon. Akhirnya, ya kan, ini kembali diserahkan ke Pak Bambang. Itu singkat cerita, pulanglah. Sesampainya di rumah, istrinya ini tanya, "Apa, Pak? Adat yang terjadi apa? Mengenai Bapak denger lonceng, Agung denger lonceng 2 kali bunyi. Berarti kan waspada, Pak. Terus tadi di sana bagaimana?" Istrinya ini tanya. Bapak bingungnya gini, Bu. Ternyata emang bener Pak Broto ini nggak datang. Begitu juga para pendukung Pak Broto. Mereka nggak datang, Bu. Padahal, ya harusnya kan datang semua. Ya, Bu,
Ada yang nggak datang tadi Bu, beberapa warga sambung dari si Agung. Saat itu kan ibunya tanya, terus ada janggal apa Pak ketika di sana atau apa? Ya hanya itu saja sih Bu. Dan mungkin bunyi lonceng itu ya bertanda salah satu calon ini nggak datang. Ya kan Gung? Iya Bu, mungkin hanya itu aja Bu. Akan tetapi pada malam harinya, lonceng kembali berbunyi. Dan bunyinya ini sama 2 kali. Loh, kok masih bunyi Bu? Jadi ada alat pemberatnya dan pemberatnya ini terbuat dari batu. Ini walaupun angin kencang kayak apa, ya, ini dia bisa diam kalau tidak ada apa-apa. Jadi keanehannya, keunikannya, dia akan bergerak dan menimbulkan bunyi. Ini ketika ada sesuatu hal terjadi atau sesuatu hal yang akan terjadi. Dia baru mau gerak walaupun tidak ada angin, walaupun anginnya ini tipis. Nah, di kampung tersebut ya, ini ada salah satu CS banget sama Pak Wito. Gitu. Jadi ini kecil dulu bareng. Kita sebut saja namanya Pak Jali, seumuran gitu. Nah, Pak Wito ini sering datang ke tempatnya Jali. Karena apa? Jali hidup sebatang kara, dia sebagai seorang kusir dokar. Nah, istrinya ini sudah lama meninggal. Dan meninggalnya ini tidak meninggalkan anak. Jadi dia hidup sebatang kara. Pak Jali ini orangnya gampang heran, gampang kebingungan, gampang panik. Akan tetapi di sini Pak Wito ini sayang. Jadi ketika ada makanan atau apa, datang ke tempatnya Pak Jali. Gitu. Nah, saat itu ya kan datang ke sana. Ngobrol-ngobrol masalah lurah. Ya kan ngobrol-ngobrol masalah lurah. Nah, Pak Jali ini ternyata kenapa jarang kelihatan? Ini ternyata ketakutan. Ketakutannya apa? Ketakutan yang sangat berlebihan. Dia memilih salah satu calon, ya kan? Nah, dia ini deg-degan sendiri takutnya, ya kan? Calon yang satunya ini tidak terima. Terus ini menyakiti Pak Jali. Nah, di sini ditenangkan sama Pak Wito. Tenang. Pak Jali harus tenang. Ini demokrasi kok. Siapa yang milih atau apa segala macam. Ya walaupun kemarin itu ada yang ngasih uang lewat amplop, ya kan, nyuruh orang, ada. Ya tapi udah, ini kan udah selesai. Saya takut aja, takut kalau mereka salah satunya ini tahu kalau saya ini milihnya ternyata si A, si B. Dah. Jadi orangnya ini gampang panik, gampang takut. Pertanyaan saya, kenapa Pak Jali takut? Sedangkan pemilihan kan gak ada yang tahu Pak Jali ini milih mana. Jadi gini Pak Wito, iya memang gak ada yang tahu saya ini milih yang mana. Karena ya memang saya sendiri yang milih, tertutup. Iya, lah yo apa yang membuat Pak Jali takut? Jadi gini, nanti ini gimana ya, saya udah tenang. Pak Jali kan harus kerja juga. Kudanya, ya kan, ini juga harus jalan. Pak Jali juga butuh uang, gitu. Apa yang Pak Jali takutkan? Ada saya bakalan ada di samping Pak Jali terus. Jadi, saya ini nerima uang kedua-duanya. Terus? Ya, saya terima semuanya. Lah, saya ini takutnya salah satu dari calon yang tidak saya coblos itu, terus akhirnya tahu kalau saya ini nggak milih dia, tapi uangnya udah di saya. Gimana? Udah selesai kok, aman, udah. Ya pokoknya kalau ada apa-apa saya ngomong sama sampean ya Pak Wito. Iya, udah tenang aja, aman kok. Saya kesini mau ucapin terima kasih. Kata istri saya kalau ke pasar sering ya, istri saya ini nggak dibolehin bayar sama sampean. Iyalah, saya ini udah nganggep kalian ini kayak saudara saya sendiri kok, kata Pak Jali. Jadi seringkali istrinya Pak Wito ketika ke pasar, ya, ini ketika mau bayar, Pak Jali selalu bilang, udah nggak usah Bu, nggak usah. Selalu seperti itu, selalu menolak. Pak Jali sendiri ngerasa kalau bahwa keluarganya Pak Wito udah dianggap kayak keluarganya Pak Jali. Ketika Pak Jali nggak ada nasi atau apa, Agung kadang nganterin. Tidak jauh rumahnya. Dan sampingnya ini kandang kuda. Nah, akan tetapi ya, ini bunyi lonceng itu yang 2 kali bunyi, ini masih terus. Ini kan udah lama jalan yo. Udah ganti hari. Ini lonceng itu kok bunyi terus. Perasaan Tambak udah mulai membaik, udah mulai bener.
ini ada apa? Akan tetapi di sisi lain Pak Wito ini sering kedatangan pasien. Dan ketika menggarap kadang Pak Wito ini dipanggil ke rumahnya pasien mau jam berapapun. Yang awalnya baik-baik saja nggak kepikiran apa-apa, tiba-tiba warga menggosipkan kalau Pak Wito ini suka main perempuan. Ada beberapa gosip yang mengatakan seperti itu. Nah, hingga pada akhirnya warga sebagian membenci Pak Wito. Tiba-tiba ada gosip seperti itu. Dia kalau nyembuhin pasiennya perempuan, ini daerahnya bukan di daerah kita, udah jelas-jelas bakalan kencan, bla 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 bla. Inilah yang didengar Pak Wito. Kok aneh ada kabar kayak gini? Hingga pada suatu ketika, ini ada acara kumpulan lagi di balai desa. Itu akan ada kegiatan. Nah, seperti biasa warga dikumpulkan lagi. Pak Wito justru malah tidak berangkat. Istrinya ngomong, "Bapak kok nggak berangkat? Ada apa lagi? Setiap mau berangkat kok kayak berat. Kenapa sih Pak? Apa hari ini karena nggak ada Agung nggak bisa ikut?" "Nggak apa-apa Bu, Bapak lagi kurang enak badan." "Loh Pak, tapi kan ada undangan." "Udah nggak apa-apa Bu, mereka bakal tahu kok. Lagian kegiatan yang kali ini juga nggak yang termasuk kegiatan yang berat Bu. Ini bersih-bersih tapi bukan di daerah pantai Bu. Nah, Bapak pikir nanti ajalah, gampang nanti Bapak juga bisa jelasin kondisi Bapak. Bapak lagi nggak enak badan." Pak Wito bilangnya nggak enak badan. Hingga pada akhirnya Pak Wito pun sharing sama si Jali, ngobrol sama si Jali. Tidak berangkat ke acara balai desa tapi malah cerita ke Jali. "Loh, kamu kok masih di rumah? Bukannya kamu itu pasti diundang kalau balai desa ada acara-acara. Iya sih Pak, kamu kok nggak berangkat?" "Ya Jali, kamu denger gak kabar aku ini? Yo katanya main perempuan lah, apalah. Oh itu, ya kayak gitulah. Kalau orang lagi sebel nggak suka atau apa ya biasa kayak gitu. Udah nggak usah terlalu ditanggapi." Si Jali bilang seperti itu. Padahal ketika dia ada masalah dia yang panik. Semenjak Pak Wito ini banyak kabar yang nggak enak, ini Pak Wito jaga jarak sama warga. Dia lebih sering di rumah atau enggak menghabiskan waktunya di tambak, ya kan? Atau kalau enggak di batu karang yang dimana ada tempat keramat di situ, dia duduk di situ, ya kan, ngobrol dengan alam, cerita dengan alam, lebih menghabiskan waktunya seperti itu. Atau kalau enggak dia bersih-bersih pantai, mengambil sampah-sampah, ia pungut, dibersihkan. Kalau capek ia berhenti, dia lebih memilih seperti itu. Sampai istrinya juga penasaran kok tumben Bapak ini nggak yang seperti kemarin-kemarin. Dan ketika istrinya tanya, Pak Wito selalu bilang, baik-baik saja, nggak ada apa-apa. Dengan adanya Pak Wito jarang ketemu sama warga, ada tanggapan warga lagi, oh pantes. Berarti Pak Wito lebih mementingkan pasien-pasien yang dari luar daerah, yang dari luar kampung tersebut. Mereka berpikirnya malah seperti itu. Gosip semakin menjadi. Nah, pada suatu hari, ya kan, ini berjalannya waktu, bahkan Agung sudah mulai remaja gitu kan ya. Bukus mendapatkan kabar dari warga jika Pak Wito ini ketika dapat pasien perempuan ini dimanfaatkan. Dalam artian Pak Wito ini ya, dia ini main perempuan, selingkuh. Bukus dengar kabar seperti itu akhirnya tanya sama Pak Wito. "Pak, jujur ibu mau tanya, ibu kurang apa? Apapun Bapak minta, ibu mengiyakan. Bantuin Bapak apa-apa, ibu nurut." "Ibu, kenapa sih Bu? Ada apa Bu?" "Ibu kok tiba-tiba ngomong kayak gitu? Selama ini Bapak jaga jarak sama warga, pasti ada apa-apa. Buktinya Bapak sering keluar malam." "Bu, Bapak keluar malam tanya Agung pasti tak ajak kok Bu." "Ya kan nggak selalu Agung ikut." "Iya Bu, tapi Bapak nggak neko-neko apa sih Bu? Ibu dengar kabar apa? Bapak main perempuan kan? Iya kan, Bapak selingkuh kan?" "Bu, dapat kabar dari siapa?" "Ada Pak yang bilang." "Pak, jangan aneh-aneh loh Pak. Kata Bapak, leluhur Bapak ini melarang untuk berbuat yang tidak baik. Lah kok sekarang malah Bapak yang berbuat seperti itu Pak." Bu, udah. Tanya Agungnya." "Udah, Ibu udah tanya Agung." Lah terus Agung jawabnya gimana? "Ya Agung bilang kalau Bapak ini ya nggak main perempuan, tapi Ibu nggak yakin Pak." "Bu, udah. Kalau memang Ibu nggak lihat sendiri, Bu, jangan nuduh. Udah.
Bapak ngerasa ada yang aneh, Bu. Soalnya apa? Lonceng kok bunyi terus 2 kali. Bapak juga nggak ngerti. Bapak meruntutkan, Bu. Dari mulai ikan-ikan keracunan udah kembali semula lagi. Tapi ketika pas panen ada saja halangan lah, apalah apa. Terus ada gosip seperti ini. Udah, kalau dengar kabar yang aneh-aneh tolong, Bu, nggak usah digubris. Selagi Ibu nggak ngeliat sendiri, udah. Nah, tak lama dari itu ya kan, ini saat datang lagi ke situ membawa sesaji gitu kan ya, ke tempat keramat. Pak Wito kaget. Kagetnya kenapa? Ini sore hari bawa sesaji, nanti malam di situ berdoa, ya kan? Ini kaget tempat keramat yang biasa dia naruh sesaji di situ, ya kan? Ini di situ, ini bener-bener kotor. Ini kok depannya jadi kotor, Gong? Kok bisa kotor kayak gini ya, Gong? Iya nih Pak. Siapa ya Pak yang buang sampah di sini? Udah. Yuk, sapu aja, disapu. Keesokannya lagi sama, disapu. Kok aneh ya, Gong? Iya ya Pak. Siapa ya? Masa iya ada orang kesini terus naruh sampahnya malah buangnya di sini, sedangkan warga sini tahu kalau tempat ini tempat keramat. Kok aneh yo? Tapi Bapak tahu nggak Pak orangnya siapa? Udahlah, nggak usah dibahas. Yang penting kita bersihin aja. Selalu seperti itu. Ketika aku menanyakan kira-kira siapa ya Pak? Udah, nggak usah nuduh, nggak boleh seperti itu. Bapak ngajarin kamu ya, ini nggak boleh dendam. Udah. Iya Pak, ya, bersihin lagi. Aneh, tiba-tiba seperti itu dan sering ditegur. Nah, di sisi lain desas-desus, ya kan? Wito ini merangkap sebagai dukun, ini tambah rame. Ada yang ngomong dukun cabul lah, ada yang ngomong melayani pesugihan lah, ada yang melayani kalau ada orang minta togel lah, macam-macam berita itu. Nah, ini Agung ini sampai tahu, Pak. Masa iya Pak? Di luar ini banyak kabar-kabar yang kayak gitu, Pak. Agung sampai malu, Pak. Katanya bapaknya Agung dukun sekarang, yo. Ya, Gung, bapakmu dukun, Gung. Ada yang ngomong kayak gitu, Pak. Udah, tutup kupingmu. Udah, nggak usah didengar. Iya, Pak, cuma Agung kesel aja. Udah, namanya anak muda, wajar kamu kesel. Bapaknya dibegitukan, tapi pesen nih Bapak, kamu jangan dendam. Ngerti? Nah, anehnya, ini sering sekali. Lonceng itu tetap bunyi. Tok-tok, kenapa, yo? Di tahun-tahun sebelumnya tidak pernah seperti ini. Kok sekarang ini jadi seperti ini? Aneh, ada apa ya? Tengah malam. Akhirnya, ya kan? Ini Pak Wito pun bangkit dari tempat tidur, ia keluar. Setelah itu, dia ini masuk lagi. Gelisah. Ada apa ya? Apa-apa, kenapa? Ini ternyata Bukus belum tidur. Ternyata yang gelisah ini nggak cuma Pak Wito. Ini Bukus juga. Bolak-balik. Bu, kamu belum tidur juga toh? Nggak tahu Pak. Nggak tahu Ibu, kok aneh juga sih Pak perasaan Ibu. Ya mudah-mudahan nggak ada apa-apa Bu. Yang biasanya ngerasa aneh hanya Pak Wito, ini Bukus ngerasain juga. Dan Bukus berkali-kali merinding. Bulu kudu Ibu kok berdiri terus ya Pak? Tapi Bapak bener kan Pak, nggak yang aneh-aneh? Udah, jangan mulai, udah. Kita ini disuruh waspada. Ada yang nggak beres sepertinya, Bu. Ada apa ini? Nah, ternyata memang benar. Pagi, ya kan? Pada saat itu Pak Wito ini ada di tambak seperti biasa, ngasih makan ikan, ya kan? Ngontrol tambak. Bukus ini ada di rumah. Nah, pada saat itu juga hari libur sekolah, Agung di rumah. Tiba-tiba Agung ini teriak-teriak. Bapak, ada apa, Gong? Ada apa? Pulang, Pak, cepet, Pak, pulang, Pak. Ada beberapa warga di rumah kita, Pak. Mereka marah-marah, Pak. Ada apa? Setelah itu, Pak Wito ini langsung menuju ke rumah. Dan pada saat di rumah, Bukus juga ikut marah-marah. Pak, ini Pak, kata warga-warga kita, Bapak ini selingkuh. Bu, sabar. Pak. Ada apa? Kok tiba-tiba datang ke sini pagi-pagi ada apa? Pak, sampean ini gimana? Sampean buka praktek dukun beneran kan? Terus dukunnya nggak beres kan? Hujan turun pada saat itu. Jadi kayak nggak tahu kenapa kayak alam ini juga ikut menangis. Saya nggak pernah melakukan hal seperti itu. Bahkan
ketika ada yang minta neko-neko, saya nggak pernah melayani. Yang aneh-aneh saya nggak pernah melayani, dan memang saya nggak punya keahlian di situ. Saya juga dilarang dari sebelum saya. Ah Pak, jangan bohong. Kalau nggak percaya, warga sudah menunggu di tempat keramat. Ada apa ini? Akhirnya diajaklah ke sana, disuruh ke sana. Begitu juga dengan Bungkus, hujan gede di situ. Orang-orang pada hujan-hujanan ya, ini datang ke tempat keramat itu sambil menunjukkan ini orang. Nah, di tempat keramat itu, Pak Wito kagetnya kenapa? Ini tempat sesajen ini jadi berantakan ya, banyak pakaian-pakaian wanita di situ, pakaian dalam. Tak hanya itu, kotoran numpuk, dan tak jauh dari situ ada pembalut juga. Ada pembalut di situ. Nah kan, ini berarti tempat dibuat seperti ini. Ini namanya Pak Wito ini udah gak benar. Ya saudara-saudara, Pak Wito ini berarti sudah menyalahi kampung kita. Ini bakal mengancam kampung kita. Bayangin coba, ternyata tempat yang kita anggap keramat ini dibuat seperti ini. Padahal leluhurnya Pak Wito ini tidak pernah seperti ini. Jadi bagaimana? Ya. Usir aja, usir. Udah. Ternyata buat praktek seperti ini. Bilangnya untuk menjaga alam lah, apalah. Menasehati kita untuk kita menjaga pantai, apalah. Ternyata kayak gini, usir hasil. Wah, jadi rame di situ. Nah, tak lama Pak Bambang pun datang. Ini dapat kabar dari warga kan. Akhirnya Pak Bambang ini melerai. Udah. Ada apa ini? Dijelaskan seperti itu, dan warga meminta Pak Wito ini untuk pergi. Akan tetapi di sini Pak Bambang menarik, jangan seperti itu. Pak Wito juga warga kita. Ini bisa diselesaikan secara baik-baik. Pak Wito, ini perbuatan siapa Pak Wito? Kok ada seperti ini? Pak, saya nggak ngerti Pak. Tanya anak saya. Nah, Agung ini ikut ngomong. Pak Lurah, selama kita di sini baru ada seperti ini Pak Lurah. Bahkan kemarin kotor. Saya aja sempat kesel, tapi Bapak nggak memperbolehkan kalau saya ini menuduh si A, si B. Agung ikut ngomong. Nah, istrinya ini nggak terima. Pak, bener kan Pak? Bapak seperti, Bu, udahlah Bu. Ibu jangan berpikir yang seperti itu. Nah, itu buktinya. Istrinya aja ikut kesel. Wow, jadi rame lagi. Nah, Pak Bambang pun melerai. Udah Pak. Sekarang dibersihkan aja. Saya tak ngurus warga. Ayo pulang. Nah, akan tetapi di situ, ya, ini terlihat jelas bahwa warga yang di situ ngamuk-ngamuk, ini justru malah orangnya Pak Broto. Gitu. Kebanyakan orangnya Pak Broto. Pak Broto ini yang nyalon lurah gagal. Nah, akhirnya pulang. Ya kan? Pulang, warga ini mengasingkan Pak Wito. Bapak bener kan Pak, nggak yang kayak gitu? Udah. Ya karena di situ aneh aja. Tiba-tiba tempat keramat dikasih seperti itu, ya kan? Aneh-aneh. Pak Wito juga kaget. Ini bakalan terjadi apa-apa ini. Tak lama kemudian kabar itu kan merebak. Salah satu orang yang dekat juga dengan Pak Wito, yang masih percaya dengan Pak Wito, dia masih menghormati Pak Wito, ini datang ke tempatnya Pak Wito. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pak Dikin, silakan duduk Pak. Pak Wito, saya ikut prihatin Pak Wito dengan kejadian yang udah, nggak apa-apa, udah. Lagian kan, kalau mau diperpanjang masa iya mau saling tuduh. Udah. Bukan gitu Pak Wito. Saya tahu itu orangnya Broto pasti Pak Wito. Yang kurang ajar seperti itu. Lah buktinya. Ya, kemarin kata orang-orang ini yang ngamuk-ngamuk orangnya Broto semua kan. Pak Wito ini ngerti kan orangnya Broto siapa-siapa saja. Duh, saya ini nggak ngamatin seperti itu. Jadi gini Pak Wito, ini juga mungkin kesalahan saya juga dan teman-teman. Kesalahan apa? Nah, di situ akhirnya kan pada mendengarkan. Agung, ibunya ikut mendengarkan. Emang kesalahan apa Pak Dikin? Pak Dikin membuat kabar apa? Kok jadinya seperti ini? Sebenarnya bagaimana? Pak Dikin cerita. Jadi dulu ya kan menjelang pemilihan lurah, Pak Dikin itu pernah makan di warung ya. Ini ada anak buahnya Broto. Sama-sama di warung juga ngobrol. Nah, Pak Dikin dengar obrolan mereka. Ini kalau Pak Bos semedinya di tempat keramat itu udah jelas menang. Tinggal kita ngubungin Vito aja. Nah, Pak Dikin dan teman-temannya di situ tiba-tiba langsung menghentikan. Pak, mau di tempat keramat itu? Iya. Nggak bisa.
Wito nggak bakal ngasih izin. Untuk bersemedi yang aneh-aneh, Wito nggak bakal ngasih izin. Saya ini tahu Wito. Dia ini ya menghormati leluhur. Dia ini sama saja diperintah untuk menjaga lingkungan. Lingkungan kita ini. Nggak boleh yang begitu-begitu kan nggak boleh. Wito nggak bakalan mau dibayar berapapun. Saya tahu Wito dan saya tahu tempat keramat itu. Oh berarti Wito ini nggak boleh nih? Ya, gimana nih? Nah, pendukungnya Broto mungkin menyampaikan hal itu ke Broto. Itu kenapa Broto ini nggak datang ke acara selamatan, syukuran atau apa segala macam. Nah, mereka berpikir, oh jangan-jangan berarti Wito lebih ngeblok ke Bambang. Apalagi pas syukuran Wito datang. Nih banyak yang berasumsi seperti itu. Nah, Pak Dikin pun menceritakan seperti itu. Apa gara-gara itu ya Pak? Bapak udah bener kok. Yang jelas tempat itu memang dari dulu saya larang. Kalau ada yang aneh-aneh segala macam ya saya nggak memperbolehkan. Saya mewanti-wanti ke Agung pun sama. Jangan sampai ada yang aneh-aneh di situ. Minta togel lah apalah apa segala macam. Jangan sampai. Makanya saya kaget. Di tempat itu kok ada baju dalam wanita, kotoran dan bla 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 bla. Saya bingung. Semenjak kejadian itu, tibalah hari dimana ngasih sesajen lagi ke situ, ya kan? Terus Pak Wito berdoa, Pak Wito juga minta maaf atas kekhilafan. Itu atas kekhilafan, dia udah berusaha menjaga kok tetap masih kecolongan. Sedangkan dia udah sering ke situ. Gitu. Pak Wito inget, oh iya, aku kalau pas lagi nggak dateng, ini kan aku minta tolong sama si Jali. Apa jangan-jangan pas Jali yang jaga? Karena Jali walaupun di situ orang yang bukan dipercaya untuk juru kunci atau apa, tapi ketika Pak Wito istirahat atau apa, ini gantian sama si Jali gitu, sama Pak Jali. Ketika memang Pak Jali ini pengen di situ duduk ngobrol dengan Pak Wito, ya di situ tempatnya. Sesekali di rumahnya Pak Jali, tapi seringnya di situ. Nah setelah selesai dari tempat keramat itu tadi, ya kan, Pak Wito ini pulang, istrinya ngomong sama Pak Wito, Pak, Bapak kan sering gantian-gantian sama Pak Jali. Kadang-kadang Bapak kalau memang nggak berangkat untuk datang ke sana, Bapak minta tolong sama Pak Jali untuk menjaga di sana. Siapa tahu Pak Jali tahu mengenai kasus kemarin? Yang bener. Coba Ibu tak tanya Pak. Udahlah Bu, udah. Nggak usah dikubris. Justru Bapak ini mau ngomong sama Ibu dan Agung. Sepertinya laut tidak baik-baik saja Bu. Ada apa Pak? Ombak kok kayaknya nggak beres Bu. Ombak ini mulai besar Bu. Enggak kok Pak. Nggak kedengeran sampai sini. Ya, udah. Ya wis, mudah-mudahan nggak kenapa-napa ya Pak. Iya Bu. Ternyata istrinya Pak Wito ini kayak masih penasaran. Bener nggak sih suamiku? Aku tak tanya Pak Jali Tanyalah sama Pak Jali. Pak Jali, bener nggak sih suami saya kayak gini ya, seperti yang dituduhkan warga kayak gini. Wah saya nggak berani ngomong iya atau enggak Bu. Yang setahu saya ya tidak, nggak yang aneh-aneh. Saya juga kadang gantian jaga di tempat itu. Kadang saya ceritanya di situ. Ya aman-aman saja sih Bu. Cuma kok aneh Bu, ada pakaian wanita, terus ada kotoran banyak di situ, sampah numpuk. Aneh Bu. Saya sih nggak tahu persis Bu. Saya mau ngomong apa takut salah. Udah, pertanyaan saya, Pak Jali pernah lihat nggak kalau suami saya ini dengan perempuan ke situ apa gimana? Enggak Bu, saya nggak pernah lihat. Tapi kan saya nggak selalu ada bareng sama suami ini sampean. Kadang saya ke situ, suami ini sampean pulang, nanti malamnya suami sampean ke situ lagi, saya udah pulang. Seperti itu Bu. Saya kan juga harus kerja paginya. Ya udah. Jadi kayak kurang puas, istrinya Pak Wito ini kayak kurang puas. Nah berhari-hari ombak semakin parah, meninggi, air semakin datang, ombak semakin tinggi lagi. Seperti ada petanda. Tepat pada suatu hari, ini pas maghrib, ini nggak hujan nggak apa-apa, tiba-tiba petir terdengar kencang sekali. Kok tumben ya Bu? Dah, aman lagi, tenang lagi. Ya kan? Nggak lama kemudian kembali lagi petir. Dar! Lagi. Akhirnya Pak Wito langsung mengambil keris. Dah, mudah-mudahan nggak ada apa-apa ya Bu. Ya Gung? Iya Pak, tapi kok aneh ya Pak? Baru kali ini yang kayak gini ya Pak. Nggak ada hujan, nggak ada angin, tiba-tiba petir Pak. Lawang terang ya Pak. Udah.
Sebenarnya Agung dan Bukus juga sama, punya perasaan gak enak. Ini ada apa sih sebenarnya? Kok kita dibikin bingung? Nah, singkat cerita, pada malam hari itu, ini aman. Tak ada suara dari lonceng yang ada di depan. Mereka tidur pulas, kecuali Pak Wito. Berkali-kali istrinya, Bukus, ini kebangun gitu kan ya. Ini ngecek Pak Wito masih begadang. Pak, kok belum tidur? Ya Bu, udah tidur aja dulu. Paginya, Pak Wito ini ngomong sama Bukus. Bu, Bapak tak ke tempat warga. Tak suruh waspada. Iya Pak. Akhirnya Pak Wito pun mulai datang ke tempat warga. Warga-warga yang dimana masih percaya dengan Pak Wito. Karena pada saat itu berita tentang Pak Wito namanya jelek, ini udah hampir menyebar di kampung tersebut. Jadi hanya beberapa saja yang percaya dengan Pak Wito. Nah, singkat cerita, 3 hari setelah ada petir itu, ya kan, termasuk Pak Wito ini sudah mengabarkan ke warga, ini malam harinya, banyak di kandang-kandang, hewan-hewan ternak sudah mulai gelisah dan berisik. Ini tak ada tanda-tanda sama sekali kecuali hewan-hewan tersebut. Kok aneh, Bu? Iya Pak, Ibu juga ngerasain aneh, udah istirahat. Ini malam yang ketiga setelah petir. Suasana benar-benar kampung itu hening sekali, kecuali suara hewan-hewan ternak. Menjelang tengah malam, Agung sudah tertidur. Tapi Pak Wito masih terjaga. Masih terus terjaga. Dia sudah dari sore ini udah ngecek bolak-balik ke pantai, ke tempat keramat tersebut, ya kan, balik lagi, ya kan. Istrinya menanyakan gimana-gimana, pokoknya disuruh waspada. Pada malam hari itu, nggak tahu kenapa pada saat itu memang Bukus ini bawaannya ngantuk. Dibangunin sama Pak Wito. Bu. Bangun. Bangun, Bu, bangun. Iya, Pak. Ibu ketiduran tadi sebentar, Pak. Bangun, Bu. Bangun. Dah. Malam ini kita nggak usah tidur. Ada sesuatu hal sepertinya, Bu. Walaupun belum ada petanda. Iya sih, Pak. Ibu juga aneh, Pak. Ngerasain yang aneh, terus awalnya ini beda ya, Pak. Iya. Agung mana, Bu? Agung tidur ya, Bu? Iya, Pak. Agung tidur, Pak. Bu, tolong, Bu, ambilkan keris Bapak. Dipegang keris. Terus yang biasanya langsung ditaruh gitu kan ya. Ini tumben. Keris itu dipegang. Nah, tiba-tiba Pak Wito dan istrinya dikagetkan ada suara lonceng. Tuk. Nah, terdengar suara lonceng itu, tidak ada suara susulan. Pak, kok hanya sekali, Pak? Bu, Pak, berarti baru seperti itu, tiba-tiba mereka dikagetkan suara lonceng itu terjatuh. Wah, Pak, berarti, Pak. Nah, Bukus ini panik. Pak, berarti, Pak, ini akan apa yang akan terjadi? Ini lonceng, ini bunyi hanya sekali dan disusul. Lonceng tersebut ini terjatuh. Wah, ada apa ini? Suasana ini tidak seperti biasanya. Pada saat itu, ya, ini benar-benar mereka berdua panik. Apa yang akan terjadi, Pak? Bu, kita cek dulu, Bu. Kita cek dulu. Akhirnya mereka berdua ini ngecek ke depan. Dan ternyata benar. Ketika mereka melihat lonceng tersebut sudah tidak ada di atas, ya kan, lonceng tersebut jatuh, ya kan, ini berantakan, mereka pun saling tatap. Saat lonceng tersebut sedang dibetulkan oleh Pak Wito, tiba-tiba mereka dikagetkan suara dari si Agung yang sedang tertidur. Bu, Bapak, Ibu, Bapak. Bu, Agung, Bu. Nah, akhirnya Bukus langsung menuju ke kamarnya Agung. Nah, kenapa nah? Bangun nak. Agung ternyata mimpi. Bu, Agung mimpi, Bu. Mimpi apa, nak? Mimpi apa? Bu, Agung mimpi, Bu. Ada ular besar di tengah laut sedang mengamuk, Bu. Ular itu tampak marah, Bu. Agung takut, Bu. Dan ular itu langsung menyerang ke arah perkampungan kita, Bu. Apa yang kamu lihat, nak? Iya itu, Bu. Dan ada kakek-kakek menggunakan ikat kepala batik, Bu. Langsung menarik Agung, Bu. Itu buyut Mule. Terdengar suara dari Pak Wito yang berada ini di depan pintu kamar.
Bu, udah, sekarang saatnya ibu bergemas-gemas. Ayo Bu, ambil barang-barang. Ayo, seperlunya saja. Pak, kakek itu membawa keris Bapak. Iya, Le. Menuju ke arah mana, Le? Ke arah utara, Pak. Ke arah utara. Nah, Agung ini memberitahu. Bu, ikuti. Ke arah utara, Bu. Agung sudah mendapat isyarat. Iya, Pak. Ayo, Le. Bangun, Le. Bangun, Le. Pak, ini akan terjadi apa, Pak? Udah, Le. Ayo. Berkemas-kemas. Cepat. Berkemas-kemas. Ya, ambillah yang secukupnya. Nah, lonceng yang tadi ya kan ini diberikan kepada Agung. Bawa ini, Le. Nah, pada saat itu ya kan Pak Wito ini langsung menyuruh istri dan anaknya berkemas-kemas. Nah, setelah udah mempersiapkan barang-barang semuanya, termasuk lonceng itu diberikan kepada Agung. Bu, Agung, ayo kita kumpulkan warga-warga. Siapa yang mau ikut dengan kita? Ya Pak, ayo Pak. Nah, setelah sudah semua, mereka pun akhirnya mendatangi warga yang masih percaya. Kalau dibangunin mau, ya syukur. Kalau enggak, terserah. Nah, akhirnya diketuk pintu satu persatu. Pintu-pintu warga. Nah, yang masih percaya dengan Pak Wito akhirnya mau ikut. Udah kumpul nih di suatu tempat. Setelah itu, ya kan Pak Wito ngecek. Masih ada yang kurang belum? Udahlah Pak, udah cukup segini aja Pak De. Iya Om, segini aja. Iya Mas, segini aja Mas. Iya. Nah, karena apa? Sebagian warga ini sudah tidak percaya dengan Pak Wito. Disusul amukan suara-suara hewan-hewan ternak yang ada di kampung tersebut. Wah, mulai gaduh. Akan tetapi Pak Wito berpikir ini masih ada yang kurang. Udah, sekarang gini. Kalian semuanya ya, ini cepat-cepat menuju ke arah utara. Pak, tapi Bapak mau kemana, Pak? Pak, Agung, kamu sama Ibu beserta rombongan warga ini menuju ke arah utara. Sesuai apa yang ada di mimpi kamu tadi. Tapi Bapak, ikutkan Pak. Agung, Bapak harus tetap di sini. Dan Bapak akan mencari lagi orang-orang yang harus selamat dari tempat ini. Pak, Bapak harus ikut Pak. Kita bakal nungguin Bapak. Agung, jaga ibumu nak. Jaga ibumu. Bawa lonceng itu nak. Bawa lonceng. Tapi Pak, ayo Agung. Pak, Bu, ini sudah ketentuan. Iya Pak, Bapak. Ibu khawatir Pak. Udah, selamatkan mereka. Iya Pak. Nah, Agung nangis di sini. Karena apa? Pak Wito tidak ikut. Saat itu, para warga akhirnya mulai jalan berbondong-bondong. Mulai lewati jalan, sembari membangunkan orang. Kalau percaya syukur, kalau enggak terserah. Pak Wito pun ya kan berpisah dengan rombongan. Pak Wito ini mengingatkan warga-warga yang lain yang belum sempat dibangunkan. Agung nangis panjang jalan. Ayo nak. Ada juga yang dibangunkan, ini malah memaki-maki. Jangan sok tahu ya. Orang laut diem kok, nggak ada apa-apa. Nggak usah berisik, saya lagi istirahat. Ada juga yang ngomong, ya kan? Jangan percaya mitos. Kalian pernah dengar kan? Kemarin si Wito, ya, ini udah berbuat yang nggak pantas di area tempat keramat yang kita percaya. Ada kotoran banyak di situ, ya kan? Termasuk mbak wanita. Masa iya kita masih percaya? Kalian ini dibodohin sama si Wito. Ya udah, akhirnya mereka pun jalan. Hanya beberapa warga saja. Mereka jalan yang jauh sekali. Agung nangis terus. Nah, Bu, nanti Bapak bakalan nusul kita kan, Bu? Udah nak, ayo kita jalan, kita lanjut. Ya, gimana nggak sedih? Karena akan ada sesuatu, ya kan, yang terjadi di kampung tersebut. Tapi Pak Wito nggak ikut menyelamatkan diri. Mereka berjalan jauh. Sepanjang jalan, banyak orang-orang yang mentertawakan mereka yang masih pada begadang. Jalan. Nah, saat mereka sudah mulai naik di arah dataran tinggi, tiba-tiba disusul suara gempa bumi. Udah gempa. Tapi mereka sudah tidak melihat pantai lagi. Karena mereka ini jalan sudah jauh. Tak lama kemudian gempa itu muncul lagi. Dar.
Hewan-hewan semua berlarian. Burung-burung semuanya ya kan, ini mulai berterbangan. Mereka sudah nggak bisa lagi lihat ke kampung mereka. Nggak tahu apa yang terjadi dengan kampung mereka. Yang mereka rasakan gempa yang sangat dahsyat. Nah, nggak tahu kenapa yang dikasih petunjuk ini Agung. Bu, kayaknya kok arahnya ke arah sini, Bu. Nggak tahu kenapa Agung merasa ke arah sini, Bu. Ayo para warga, ayo ikut saya, ikut arahan dari anak saya. Ya Bu. Diarahkan sama Agung. Ternyata ini memasuki daerah-daerah pinggiran hutan. Tak lama kemudian mereka bertemu musola dan ada padepokan di situ. Nah, akhirnya ya kan sampai di situ barulah Bukos ini ketemu sama pemilik padepokan tersebut. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ini rombongan apa ya? Kami juga panik. Ada suara gempa. Kami juga merasakan di sini. Begitu hebat. Iya Pak, kami penduduk dari pantai itu Pak. Oh iya, silakan. Ayo. Nah, akhirnya santri-santri yang lain ini ikut membantu. Ternyata di situ padepokan di mana isinya orang-orang ngaji di situ. Silakan kalau mau berlindung di sini. Silakan. Di sini dataran tinggi, tapi kami merasakan hal itu. Ini belum tinggi banget padahal. Karena perjalanan yang begitu jauh. Mohon izin, Pak, untuk sementara tinggal di sini kami sudah kelelahan. Iya, nggak apa-apa. Ayo, nggak apa-apa. Silakan. Ini berlindung di tempat itu. Agung ini masih kepikiran bapaknya. Ia berdiri di atas batu, ia memandang ke arah bawah. Akan tetapi sudah tidak bisa terlihat, sangat jauh mereka ini berjalan. Dan apa yang terjadi? Apa yang terjadi di bawah? Agung pun disamperin sama ibunya. Agung, ayo, sudah dikasih makan, Le. Kalau nggak makan nggak enak. Bapaknya baik loh, Le. Yang punya padepokan ini. Ayo, Le. Bu, Bapak. Udah, ayo. Nanti Bapak kalau selamat pasti akan berjumpa dengan kita lagi, Le. Bu, udah, Le. Ini sudah ketentuannya. Ayo. Iya, Bu. Akhirnya Agung pun ikut makan di situ. Tapi memang bener-bener kan yang namanya orang jauh terus bapaknya ditinggal dalam kondisi seperti itu, ini kan pasti kepikiran. Nah, pada saat itu ya, ini Bukos ini menenangkan Agung dan akhirnya mereka pun berdoa bersama para warga yang menampung mereka. Di padepokan itu mereka benar-benar dilayani. Ternyata ini yang datang bukan hanya dari mereka, melainkan beberapa warga yang dekat-dekat dari pantai. Ini mereka datang ke situ. Benar-benar ditolong. Singkat cerita, keesokan harinya terdengar kabar bahwa kampungnya Pak Wito dan beberapa daerah ini terkena bencana. Banjir melanda, banjir memporak-porandakan kampung-kampung di daerah sekitaran pesisir. Benar-benar ludes. Kabar itu terdengar hingga ke telinga para pengungsi. Bu, kampung kita, Bu. Iya, Nak. Untungnya kita selamat, Nak, Bu. Tapi Bapak, Bu, kita berdoa semoga Bapak baik-baik saja, Nak. Itu sudah tugasnya, Nak. Akan tetapi, dari pihak padepokan ini melarang semua pengungsi untuk mendekat ke daerah mereka dulu. Sampai benar-benar sudah diatasi pemerintah. Dan ternyata benar. Mulai dari tim SAR, pemerintah, segala macam ya. Ini sudah mulai mengevakuasi korban-korban yang berjatuhan, korban-korban yang tertimbun, reruntuhan bangunan, segala macam. Ya kan? Ini memang dilarang untuk mendekat dulu. Biar aman dulu, dipastikan biar steril dulu. Singkat cerita, setelah sudah dipastikan aman, air sudah mulai surut, barulah mereka pun akhirnya turun. Ngecek sanak saudara, ya kan, yang ini belum sempat dikabarin. Keluarga-keluarga, korban-korban.
Nah, pada saat mereka ke situ, ini banyak yang masih dievakuasi, masih ada susulan-susulan. Ternyata masih ada yang tertimbun dan sulit untuk ditarik keluar. Benar-benar luluh lantah kampungnya Pak Wito. Agung dan ibunya menuju ke rumahnya, melihat rumahnya ini hancur berantakan. Nah, disitulah ya kan akhirnya warga-warga yang berhasil selamat ini bergotong royong, dibantu oleh pemerintah juga untuk membetulkan rumah-rumah mereka. Dan mereka pun melihat masih ada banyak mayat yang akhirnya berhasil dikeluarkan. Walaupun air udah surut, ini masih banyak korban-korban yang tertimbun, ya kan, reruntuhan-reruntuhan bangunan. Ada keanehan di sini. Keluarganya Pak Broto. Pak Broto adalah siapa? Kalian harus nonton dulu di part 1 biar kalian gak bingung. Keluarganya Pak Broto ini baik-baik saja dan dia naik motor sambil ketawa-ketawa. Banyak yang mati. Nggak nurut sih sama saya. Pak Broto ini asik-asik aja seperti itu. Dan banyak yang melihat kabar itu, ya kan, ini sampai di telinganya Bu Kus dan Agung. Bu, kata orang-orang Pak Broto ini malah selamat, Bu. Lah terus Pak Bambang gimana ya, Bu? Sebagai Pak Lurah, Bu, kok nggak kelihatan? Nah, mereka ini tercengang ketika mendengar Pak Bambang dan keluarga mati, tertimbun bangunan-bangunan. Keluarganya Pak Bambang, begitu juga orang-orang terdekatnya Pak Bambang, semua tertimbun, mati semuanya. Nah, pada saat itu Agung dan ibunya terus mencari keberadaan Pak Wito. Di tempat keramat itu yang biasa Pak Wito datangi, ini nggak ada Pak Wito. Bahkan dicari kemanapun, ini nggak ada Pak Wito. Capek sendiri si Agung. Bu, kemana ya Bu Bapak ya Bu? Bapak ini masih hidup nggak? Anehnya ini nggak ada jasadnya atau apa segala macam. Ini nggak ada. Pemerintah ya kan ini udah ngasih tahu ini korbannya ini. Dan di situ ini nggak ada kabar Pak Wito ini kemana, masih hidup atau nggak ada kabar sama sekali. Hingga pada akhirnya ibunya Agung ini mengatakan kepada Agung, nah, berarti apapun yang terjadi, kamu yang sekarang menggantikan posisi Bapak. Singkat cerita, akhirnya rumah itu ditempati kembali dan banyak warga-warga ya, ini yang banyak dapat bantuan, termasuk keluarganya si Agung. Nah, pada suatu ketika, ini Bu Kus ini sedang berada di pasar, tidak sengaja melihat Pak Jali. Begitu juga Pak Jali melihat Bu Kus, akan tetapi Pak Jali ini seperti ketakutan, seolah-olah dia ini punya rahasia besar. Pak Jali, Pak, dikejarlah sama Bu Kus. Nah, Agung ini ikut sama ibunya pada saat itu. Bu, Pak Jali lari ke sana, Bu. Ayo kita kejar. Kenapa Pak Jali takut ya, Bu? Nah, akhirnya dikejar. Ketika dikejar, Pak Jali ini kayak kebingungan. Pak Jali, sebentar. Saya mau ngomong. Pak Jali kenapa? Kenapa takut ketika melihat saya? Dan Pak Jali sekarang di mana? Tinggal di mana? Pak Jali, apa yang disembunyikan Bapak? Bapak ini seperti orang yang ketakutan. Pak Jali, saya mencari suami saya, bahkan saya sudah tanya sama siapapun yang pada saat di situ. Ini nggak ada yang tahu suami saya berada di mana. Saya udah minta pertolongan ke pemerintah, ke siapapun, nggak ada yang tahu keberadaan suami saya ini meninggal apa masih hidup. Nah, Pak Jali ini pasti tahu, karena Pak Jali juga orang terdekat suami saya. Bu, meninggal dan tidaknya saya nggak ngerti, Bu. Tapi Pak Jali, tolong katakan pada saya. Iya, Bu. Ya ampun, saya ini harus gimana ya? Udah Pak Jali, cerita. Jadi gini, Bu, apa benar Pak Wito itu punya selingkuhan atau punya istri lagi, Bu? Loh, kok Pak Jali bisa ngomong seperti itu? Jadi gini, Bu, pada saat itu katanya rombongan warga sudah ke arah utara bersama Ibu dan Agung. Nah, saat itu Pak Wito ngetuk-ngetuk pintu saya, Bu. Pintu rumah saya diketuk-ketuk berkali-kali. Dan saya bukakan, ternyata pada saat itu Pak Wito bersama perempuan lain, Bu. Apa Pak Jali? Pak Jali bilang?
suami saya bersama perempuan lain. Iya Bu, udah gitu perempuan itu menggendong bayi Bu. Bu, kok bisa kayak gitu Bapak Bu? Agung juga bingung. Pak Jali kenal? Saya nggak kenal Bu, sama sekali saya nggak kenal. Tapi saya disuruh mengantar wanita itu Bu ke suatu tempat, dan Pak Jali nggak ikut, dan Pak Wito ini malah nggak ikut Bu. Itu Bu yang saya tahu. Kemana Pak Jali mengantar perempuan itu? Sudah jelas, berarti suami saya masih hidup dan hidup dengan perempuan itu. Berarti selama ini apa kabar dari warga? Ternyata benar, suami saya pasti punya selingkuhan. Bu, kita periksa dulu aja Bu, jangan menyimpulkan Bapak yang seperti itu. Agung bilang seperti itu. Nah, Pak Jali nggak mau nganter. Awalnya bener-bener nggak mau. Bu, saya takut. Saya nggak mau berurusan dengan Mbak Wito Bu. Beneran, Pak Jali. Karena hanya tinggal Pak Jali nih yang tahu keberadaan perempuan itu. Iya sih Bu, saya juga masih ingat pada saat itu pesan terakhir. Nanti kalau saya hidup atau mati, pesan terakhir Pak Wito itu bilang, kalau saya selamat, saya bakal menemui kamu. Apa Pak? Suami saya bilang seperti itu. Iya Bu, antarkan saya sekarang ke tempat perempuan itu. Bu, tapi saya nggak mau Bu, saya takut, saya nggak mau. Pak, justru Bapak ini yang menutup-nutupi ya, aib suami saya. Berarti Bapak ikut serta dalam perbuatan jahat. Berarti ternyata benar apa kata warga, di mana di tempat keramat itu pada saat itu ditemukan banyak pakaian-pakaian wanita. Tak hanya itu, ada juga pembalut. Berarti Pak Jali ikut dalam komplotan itu. Bu, jangan laporkan saya Bu. Saya beneran, saya tidak ikut campur soal itu Bu. Iya, saya mau ngantar. Akhirnya Pak Jali mau mengantar. Nah, sepanjang ngantar memang ini jalanan jauh. Ini naik kudanya Pak Jali, naik dokarnya Pak Jali. Nah, Pak Jali ini sepanjang perjalanan ini mengatakan, Bu, tapi jangan bilang kalau saya yang nganter ya Bu. Saya ini pengen masih hidup. Saya pengen hidup Bu. Saya juga nggak mau berurusan dengan Pak Wito. Iya, udah anterin saya terus. Ayo jalan terus. Hingga pada suatu ketika tibalah di sebuah perkampungan yang dimana warga dan penduduknya ini sangat sedikit sekali. Di situ hanya banyak sawah-sawah, kebun-kebun, pepohonan banyak sekali, ya kan? Sampailah di tengah-tengah sawah. Bu, saya cukup mengantar di sini saja ya Bu. Loh. Di sini nggak ada rumah kok Bu. Ini lurus dan sebelah kanan nanti nggak mau. Antar saya sampai sana Bu. Beneran Bu, jangan bawa saya Bu. Yaudah, anterin sampai gangnya. Ya Bu, kenapa saya mau nurunkan Ibu di sini saat itu perempuan itu turun di sini Bu? Saya masih ingat persis. Saya tanya segala macam, dia ini nggak menjawab apa-apa Bu. Dia juga seperti orang ketakutan. Udah, itu saja Bu yang saya tahu. Mari Bu, saya antar, tapi jangan bilang kalau saya yang antar ya Bu. Nah, akhirnya diantar sampai gang. Pak Jali bilang, itu Bu rumah paling ujung, karena saya tahu persis. Saya penasaran dengan perempuan itu. Saya penasaran, makanya saya amati dia Bu. Setelah itu saya pulang. Akhirnya diturunkan di situ Bukus dengan Agung. Jalan nih sampai ke rumah yang dimaksud. Ini jalan menuju ke rumah yang ada di ujung itu, ya kan? Ini Bukus ngedumel terus, ngoceh terus. Kok iya ya, kok teganya kayak gini? Sakit Gung, hati Ibu sakit. Udahlah Bu, itu cuma gosip. Kita ini baru mau pembuktian, baru nanti kita bisa tahu Bapak benar atau salah, Bapak ini masih hidup atau tidak. Ayo Bu, pokoknya di sana Ibu harus menahan amarah. Agung bilang seperti itu. Nah, hingga pada akhirnya tibalah di rumah itu. Diketuk pintu rumah itu. Dek. Assalamualaikum. Memang kondisinya ini sepi sekali. Dan Agung melihat rumah yang lain, tetangga yang lain ini juga jauh. Dan ada rumah, ini satu rumah ini dikelilingi sawah. Dan ada kebun-kebun. Dibukakan pintu, jegrek. Ternyata yang keluar seorang perempuan tapi ibu-ibu tua. Waalaikumsalam.
cari siapa ya? Bu, ibu siapa ya? Saya istrinya Wito. Ibu siapa? Istrinya Wito. Istrinya Wito. Nah, baru seperti itu ya. Tiba-tiba dari arah dalam memotong pembicaraan mereka. Mbak, istrinya Pak Wito ya? Kamu ya? Kamu ya? Selingkuhan suami saya, kamu ya? Mbak, sebentar Mbak. Nah, saat itu ya kan, ini nggak bisa nahan amarah. Bukus saat itu nggak bisa menahan amarah. Nah, saat itu ya kan, perempuan tersebut ini ditarik, langsung ditampar sama Bukus. Buak. Ini di depan pintu rumah. Ditarik, dikeluarkan. Buak. Bayinya sampai nangis. Nah, perempuan tua itu tak terima, teriak-teriak, tolong. Ibu ya, nggak usah minta tolong Bu. Di mana suami saya? Ibu diam saja, nggak usah ikut campur. Para petani yang ada di sawah akhirnya ikut ke situ, datang ke situ melerai. Sabar, ini ada apa? Nah, dipisah. Agung juga megangin ibunya. Pak, perempuan ini Pak, selingkuhan suami saya Pak. Perempuan ini Pak, yang menghancurkan rumah tangga saya. Di mana suami saya? Mbak, dengerin saya dulu Mbak, saya mau ngomong. Nah, petani itu juga bingung kan. Ini sebentar, ada apa? Duduk. Kita sebut saja petani tersebut ini namanya Pak Birin. Nah, pada saat itu Pak Jali, ya kan, yang dari kejauhan melihat keributan itu, Pak Jali nggak mau tahu. Dia ini justru malah mau putar balik. Agung ini manggil-manggil, Pak Jali. Pak Jali ini malah kabur. Pak Jali ketakutan. Nah, akhirnya Pak Birin tadi, ya kan, seorang petani dan ada beberapa warga, ini menenangkan. Ya kan, akhirnya duduk di ruang tamu. Ada apa? Awalnya bagaimana? Pelan-pelan, Mbak. Kalau mbaknya, ya, seperti ini, ya, ini gak akan selesai. Pak, saya tidak terima. Dia sudah menghancurkan rumah tangga saya. Mbak, dengerin saya ngomong. Saya mau menjelaskan. Nah, bayi itu akhirnya digendong sama ibu tua. Tadi. Nah, mbak-mbak ini yang sudah ditampar sama Bukus, ya kan, akhirnya menjelaskan. Usianya ini nggak jauh beda. Usianya sama Bukus nggak jauh beda. Duduk di situ. Saya ini Narsih namanya. Kita sebut saja namanya Narsih. Saya ini istri pertamanya Bambang, Mbak. Lurah Bambang. Hah? Istri pertamanya Lurah Bambang. Semua tercengang kan? Antara Bukus dan Agung ini tercengang. Bu, berarti kamu istri pertamanya Lurah Bambang? Iya Mbak. Mbak jangan salah paham. Justru saya ini mau berterima kasih kepada Pak Wito. Tanpa Pak Wito mungkin saya dan bayi saya nggak bakalan selamat Mbak. Justru Pak Wito ini yang menyelamatkan saya dan bayi saya Mbak. Kamu nggak usah ngarang, kamu beneran Mbak, demi Allah. Saat itu saya diselamatkan Pak Wito. Saya hanya dititipkan kepada Pak Jali. Pak Jali seorang kusir kuda Mbak. Dan saat itu Pak Wito ini justru mau menyelamatkan warga yang lain Mbak. Pada saat itu suara gemuruh-gemuruh, suara hewan, dan banyak warga yang panik Mbak. Saya hanya dititipkan kepada Pak Jali. Hanya itu Mbak. Dan memang Pak Wito mengatakan nanti akan balik lagi, tapi gak ada kabar lagi. Saya juga gak tahu Mbak. Nah, apa nih hubungan Narsih dengan Pak Wito? Kok bisa ketemu Pak Wito? Ada apa ini? Hingga pada akhirnya Narsih menceritakan runtutan sebenarnya apa yang terjadi. Nah, kita flashback nih. Kita tarik mundur ceritanya. Sebelum ada bencana, sebelum semua terjadi. Nah, siapa Narsih? Narsih adalah istri dari Pak Bambang, istri yang pertama. Dan Narsih ini tidak tinggal bersama Pak Bambang. Gitu. Jadi Pak Bambang justru malah hidup dengan istri kedua yang ada di kampung tersebut. Nah, dengan Narsih, ini Pak Bambang mempunyai 2 orang anak. Akan tetapi, ya, pada saat malam itu, ya, ini Narsih diculik. Narsih diculik, dibawa ke rumahnya Bambang. Narsih pada saat itu malah justru disiksa. Narsih dimasukkan ke dalam kamar. Nah, Narsih disiksa di dalam kamar, ya. Ini istri yang keduanya Bambang,
ini juga ikut menyiksa. Narsi kaget dengan semua ini ketika Narsi mendengar di luar ada perbincangan bahwa anak yang pertama ini sudah lama meninggal. Ini dikarenakan apa? Ditumbalkan oleh si Bambang. Yang rencana kedua ini mau kembali menumbalkan bayinya Narsi yang kedua ini. Narsi yang tahu rencana tersebut, Narsi akhirnya pada malam itu melarikan diri. Lari. Dia lewat jendela ya kan dengan membawa bayinya. Nah pada saat itu penjaga kamar ini langsung mengejar Narsi. Mereka lalai. Ada satu kamar ya kan, ini memang dikhususkan. Kamar itu dikosongkan ini untuk setiap apa-apa ritual semedi itu di situ. Nah, Narsi ini berhasil kabur dari rumahnya si Bambang. Dikejar-kejar. Nah, pada saat dikejar-kejar tak sengaja kaki Narsi ini menginjak pecahan kaca. Nah, Narsi kesakitan dengan jalan yang susah mencabut kembali pecahan kaca itu ya. Ini dengan susah payah. Nah akhirnya para penjaga itu mendengar, lari ke sana dia, lari ke sana, ayo kejar. Bayinya nangis berkali-kali. Ini dibungkam mulutnya sama Narsi. Nah jangan nangis. Dengan kaki Narsi yang kesakitan, dia ngumpet di kandang kuda. Kandang kudanya siapa? Kandang kudanya Pak Jali. Nah saat dia ngumpet, ternyata pada saat itu ada Pak Wito. Ketuk-ketuk pintu. Nah, Narsi nggak ngerti kalau itu Pak Wito. Pak Wito ketuk-ketuk rumahnya Pak Jali. Dag. Assalamualaikum Pak Jali. Pak Jali bangun Pak Jali. Ini saya Wito. Barulah Narsi tahu. Oh ini Pak Wito. Ada sesuatu hal nih dengan Pak Wito ini. Nah saat itu karena menahan rasa sakit, Narsi ini mencoba melihat lukanya. Saat tangan bayi itu dibuka, otomatis bayi ini nangis. Nah, Pak Wito mendengar, kok ada suara tangisan di samping rumahnya Pak Jali. Disamperi. Nah, ketemulah saat itu. Pak, tolong saya Pak, jangan apa-apakan saya. Enggak, ini ada apa? Sampai kenapa? Ditanya sama Pak Wito. Pak, ada orang yang mengejar saya. Tolong saya Pak. Tolong saya mau dibunuh Pak. Saya mau dibunuh. Anak saya mau ditumbalkan. Narsi belum selesai menjelaskan, tiba-tiba ada 4 pemuda, yaitu para pengawalnya si Bambang. Datang. Di mana? Kayaknya di sini nih, daerah sini. Ya, di sini nih. Kita cari. Saat itu Pak Wito langsung melindungi Narsi. Kamu masuk lagi. Saya tutupin dengan ini. Ditutupi dengan jerami-jerami. Udah, kamu masuk lagi. Nah, Pak Wito akhirnya ditanya sama 4 pemuda itu. Pak, lihat perempuan bawa bayi ke arah sini Pak. Lihat nggak? Sampai lihat nggak? Mas, kalian kalau bisa secepatnya ya segera menyelamatkan diri. Laut sedang tidak baik-baik saja. Alah, saya ini mau nyari perempuan. Ayo mana? Sebutkan mana? Terus ini pada berisik di sini. Ya, di mana ya? Mas, sampai nyari perempuan membawa bayi, larinya ke arah sana. Saya tadi berpapasan. Benar Pak? Jangan bohong ya. Benar. Kalau nggak salah dia ini sedang kesakitan. Nah iya benar. Berarti ke arah sana ya Pak? Ya. Yaudah. Ayo kita ke sana. Kita kejar. Akhirnya 4 pemuda tadi ya ini lari mengejar Narsi. Di mana ya kan ini dikasih arah yang salah. Sedangkan Narsi ini sudah berhasil disembunyikan oleh Pak Wito. Mereka ngejar ke arah yang memang udah disalahkan sama Pak Wito nih gitu, ke arah yang udah disasarkan gitu kan. Nah Pak Wito kembali ke perempuan itu. Udah bangun, udah mereka sudah pergi. Nah Pak Wito melihat kakinya ini pincang jalannya. Mbak ini siapa? Saya ini istri pertamanya Lurah Bambang. Pak Wito kaget. Saya Narsi, saya ini mau ditumbalkan dan bapak ini Pak Wito. Iya saya Wito. Mbaknya istrinya Lurah Bambang. Iya, saya istri yang pertama. Saya dan bayi saya ini mau ditumbalkan. Gak tahu nasib saya. Tak lama, Pak Jali pun ya, ini membukakan pintu. Ada apa ini? Sempat masuk sebentar. Karena apa? Ada suara orang berlarian lagi. Ini orang menyelamatkan diri apa nyari Narsi? Gitu. Wah, petir semakin menggelegar. Dar. Tak ada kata-kata lain saat itu. Nah, Pak Wito bilang, Pak Jali, tolong selamatkan perempuan ini dan bayi ini. Tolong bawa ke tempat aman.
Tolong, saya akan menyelamatkan warga-warga yang lain. Ini udah genting. Sebentar lagi, laut mengamuk. Lah, tapi saya... Nah, kebingungan Pak Jali. Hanya diutus itu. Nah, saat itu juga, ya kan, akhirnya berpisah. Pak Wito pun pergi. Menyelamatkan warga-warga yang lain. Dan Pak Wito juga bilang sama Pak Jali memang harus ke pantai lagi, ke tempat keramat. Dia harus di situ menjadi seorang kuncen, menunggu apapun yang terjadi, menunggui tempat itu. Nah, akhirnya Pak Jali kebingungan melihat si Narsih. Si Narsih juga ketakutan karena nggak tahu ini Pak Jali ini orang baik, orang bener atau apa, nanti bakal bocorin enggak gitu kan ya. Yang jelas hanya numpang dokarnya Pak Jali. Nah, saat itu Narsih bilang, antarkan saya di kampung A, menyebutkan kampung A. Kampung yang sekarang ini ditinggali Narsih dan ibu tua itu. Sepanjang perjalanan Pak Jali ini penasaran, ini beneran berarti kabar dari warga. Kalau Pak Wito ini punya selingkuhan, ini berarti udah nggak salah lagi, udah pasti ini bener. Ya ampun, kok seperti ini ya Pak Wito, tega menyakiti istri dan anaknya. Tak lama ya kan, ini udah menjauh dari situ, mendengar suara menggelegar, buar, gempa bumi. Kuda sempat nggak mau jalan, akan tapi dipaksa Pak Jali akhirnya jalan lagi. Nah, mungkin pada saat itu Pak Jali menyimpulkan jika perempuan tersebut adalah selingkuhan dari Pak Wito atau istri kedua. Setelah mengantar, ya kan, Narsih langsung menggendong anaknya dengan kaki kesakitan. Dia menuju ke tempat ibu tua itu. Ibu tua itu siapa? Ibu tua itu adalah budenya, bude dari Narsih. Flashback pun selesai. Itu Mbak, seperti itu. Dan saya baru tahu kalau beliau adalah Pak Wito. Pada saat itu, saya tahu kalau beliau itu Pak Wito saat Pak Wito ini membangunkan Pak Jali. Pak Wito. Dan saya juga baru tahu ketika Pak Wito bilang ke arah pantai, dia nanti akan menjaga. Terakhir di situ saya jadi tahu Mbak siapa Pak Wito. Barulah Agung dan Pukus lega dan saling memaafkan. Nah, pada saat itu Narsih pun meneruskan. Saya baru tahu Mbak, kalau dia ini Pak Wito, suami Mbak. Saya tahu semua Mbak. Saya tahu kan karena saya dengar sendiri rencana-rencana jahat Bambang Mbak. Apa itu? Penasaran semua si Agung juga. Ada apa? Rencana apa si Bambang ini? Ternyata Bambang ini punya rencana jahat terhadap Pak Wito dan keluarga. Akhirnya Narsih pun menceritakan, kembali flashback lagi nih. Ya kan, kembali flashback lagi, ya kan? Kenapa Bambang punya rencana jahat sedangkan Bambang ini terkenal baik, menjadi lurah di situ terkenal baik. Justru malah si Broto, ya kan, yang benar-benar terlihat angkuh, terlihat sombong walaupun kalah gitu kan ya. Akhirnya Narsih menceritakan, kembali flashback lagi, kita tarik mundur ceritanya. Pada saat itu Narsih mendengar obrolan-obrolan antara Bambang dan dukunnya. Narsih mendengar dengan jelas, jadi Pak Wito ini punya bapak, kita sebut saja namanya Mbah Karnadi, sudah meninggal. Nah, Mbah Karnadi ini ya, dia seorang kuncen juga yang akhirnya urutannya ini jatuh di Wito ketika Mbah Karnadi ini udah meninggal. Nah, di situ Narsih mendengar cerita kronologi ya kan meninggalnya Mbah Karnadi. Bambang ini punya bapak, kita sebut saja namanya Mardiono. Gitu. Memang mereka ini ya, keluarga Bambang, keluarga Pak Mardiono ini tidak tinggal di kampungnya Pak Wito, tidak tinggal di situ. Nah, keluarganya Pak Mardiono ini menjalani pesugihan. Ritual terakhir, ritual pesugihan harus dilakukan di tempat keramat yang sedang dijaga Pak Karnadi, bapaknya Pak Wito. Seperti biasa, ya kan? Pak Karnadi datang ke tempat keramat itu untuk membersihkan, memberi sesajen, karena ini memang bentuk turun-temurun dari leluhur sebelumnya. Nah, pada saat itu, ya kan, ini dikagetkan. Pak Karnadi datang ke situ, ini tak jauh dari tempat itu, bapaknya Bambang, Pak Mardiono, ini sedang ritual. Itu ritual terakhir. Ritual terakhir, di mana ketika ritual itu ini dihentikan, maka akan kacau balau. Nah, Pak Karnadi ini gak terima.
tempat keramat tersebut ini dijadikan tempat ritual. Diusirlah Pak Mardiono yang sedang ritual, ya kan, ini digagalkan. Apa-apaan, ini tempat keramat, tapi bukan untuk meminta pesugihan yang seperti ini, ritual yang seperti ini, ritual yang sesat seperti ini. Pak Mardiono tidak terima. Karena apa? Ini ritual terakhir. Nah, Pak Mardiono pulang. Karena diusir nih. Ya kan, pada saat diusir, dukunnya bilang, jalan terakhir satu-satunya, kamu harus mengambil pusaka yang ada di Karnadi. Karena itu pusaka turun-temurun. Jangan sampai kamu tidak memegang keris itu. Ketika kamu memegang keris itu, maka kamu bisa menguasai tempat itu untuk kamu melanjutkan ritual. Nah, Pak Mardiono kembali lagi datang ke tempat itu untuk berritual sekaligus mengambil keris dari Pak Karnadi. Akan tetapi pada saat itu Pak Karnadi tahu, terjadilah baku hantam. Karena memang diusir secara halus nggak bisa, terjadilah perkelahian. Bukannya keris ini berhasil diambil, justru Pak Mardiono ini terkena hantaman tepat di dada sebelah kiri. Tepat di dada sebelah kiri, Pak Mardiono pun terjatuh. Pada saat terjatuh, terhuyung-huyung, barulah pulang lagi. Tidak berhasil mengambil pusaka itu. Pak Mardiono, ini laporan ke dukunnya, ini mengatakan, aku harus membunuhnya lewat jarak jauh. Nah, hingga pada akhirnya Pak Karnadi pun terkena serangan dan meninggal. Nah, di sini Pak Mardiono sekeluarga bukannya kaya. Justru Pak Mardiono ini sengsara, sakit-sakitan. Nah, di akhir hayatnya Pak Mardiono menceritakan semuanya ke Bambang runtutannya. Pak Mardiono pun mengatakan ke Bambang, jika Bambang kalau mau kaya, tumbalkan kedua anakmu nanti. Ketika kamu sudah mempunyai anak pertama, tumbalkan, dan kedua kalinya kamu tumbalkan. Agar kamu bisa kaya. Nah, tak lama kemudian Pak Mardiono pun meninggal. Nah, disitulah Bambang geram ingin menguasai kampung tersebut dan bisa merebut pusaka itu, bahkan bisa menempati atau menguasai daerah keramat itu. Dengan cara apa? Bambang harus menjadi penduduk di situ terlebih dahulu. Makanya dia menikah dan tinggal di daerah itu, ya kan? Dia pelan-pelan. Setelah pelan-pelan, gimana caranya dia ini jadi lurah dulu. Setelah dia berhasil mengalahkan Broto, Bambang sudah menjadi seorang lurah, maka pelan-pelan ia ingin menghancurkan Pak Wito dan keluarganya, keturunan-keturunan selanjutnya. Dan Bambang pengen menguasai tempat keramat itu, ya, dan tidak ada lagi yang menghalangi. Nah, karena Bambang punya misi, pengen melanjutkan usaha ritual dari almarhum bapaknya Bambang. Dan itu semua diketahui oleh Narsi. Nah, setelah Bambang menjadi lurah, pada saat itu warga digegerkan jika Pak Wito ini menjadi seorang dukun dan dekat dengan banyak wanita. Ya, ini sebenarnya ulah dari Bambang. Pak Bambang ini menyuruh anak buahnya untuk menyebarkan gosip. Dan anak buahnya rata-rata bukan dari penduduk situ. Itu dari kampungnya Bambang asli. Gitu menyuruh orang-orang, ya kan, ini agar percaya bahwa tempat keramat itu ini disalahgunakan oleh Wito. Agar Wito ini dibenci warga. Nah, yang diracuni anak buahnya si Broto. Pendukung-pendukungnya Broto. Itu seolah-olah ini adalah yang melakukan Broto. Padahal semua itu dilakukan oleh Bambang. Dan flashback pun selesai. Narsi sudah menceritakan semuanya. Nah, Agung pada saat itu kaget. Berarti kematian kakek benar, Bu. Selama ini Bapak tidak mau bercerita dan selalu ngomong sama kita, jangan balas dendam, jangan balas dendam. Ya itu, Bu. Kakek dibunuh oleh bapaknya Pak Bambang, Bu. Iya, Nak. Ibu juga baru tahu kenapa selama ini bapakmu ini nggak mau cerita. Sebenarnya ini tahu atau tidak tahu. Nah, ternyata ini semua ulah si Bambang, lurah Bambang. Dan Bambang juga yang menyuruh anak buahnya untuk mengadu domba lewat pakaian dalam ditaruh di tempat sesajen, begitu juga sampai, maaf ya, ini sampai
sampai pembalut wanita. Ini semua ulah Bambang. Agung kaget. Bukus ini tidak menyangka Bambang yang dianggap baik ternyata seperti itu. Dia pura-pura melerai warga, ya kan, agar tidak main hakim sendiri terhadap Pak Wito. Ternyata ini semua ulah si Bambang. Oh ya Mbak, ada sesuatu hal yang harus saya berikan kepada Mbak. Apa Mbak? Sebentar. Saya ambil dulu. Nah, Narsi ini masuk ke kamar. Tak lama kemudian dia keluar dengan memberikan keris. Bu, keris Bapak, Bu. Keris Bapak. Loh, kok bisa sampai di tangan Mbak Narsi? Bu, berarti Agung harus melanjutkan tugas Bapak, Bu. Iya, Nak. Tapi kok bisa di tempat Mbak Narsi? Akhirnya Narsi pun cerita. Pada saat Pak Jali menyelamatkan Narsi dan bayinya yang berada di kandang kuda, ya, ini ketika udah ketemu Pak Jali segala macam, keris itu tergeletak, lupa nggak dibawa lagi saking Pak Wito ini buru-burunya. Nah, keris itu sudah sempat diberikan ke Pak Jali, tapi Pak Jali ketakutan, tidak mau menerima keris itu dan tidak ingin ikut campur. Nanti takutnya bakalan istrinya tahu atau apa, ini ada perselingkuhan atau apa. Pak Jali nggak mau menerima keris itu, sehingga membuat keris itu akhirnya di tangan Narsi dan sekarang dikembalikan kepada Agung dan Bukus. Penjelasan itu, Bukus juga mengatakan jika Lurah Bambang pun sudah meninggal. Narsi pun lega. Nah, singkat cerita, akhirnya Agung pun melanjutkan tugas bapaknya. Itu karena udah ketemu semua, keris udah ketemu, lonceng ada di tangan Agung. Mau nggak mau Agung melanjutkan tugasnya. Singkat cerita ya kan, akhirnya kembali ke rumah, ya kan, Agung melanjutkan tugas bapaknya, ketemu juga sama Pak Jali, akhirnya diluruskan, Pak Jali juga tenang. Oh, ceritanya seperti itu. Pak Jali pun akhirnya tenang. Oh, tahu. Oh, saya pikir malah itu selingkuhannya, Bu. Bukan, Pak Jali. Runtutan ceritanya seperti ini. Ya ampun, ternyata Lurah Bambang seperti itu ya, Bu. Untung udah meninggal ya, Bu. Hingga pada akhirnya cerita pun selesai. Sekarang Agung yang melanjutkan tugas dari bapaknya. Cerita pun selesai, saya mengucapkan terima kasih buat pengirim cerita. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata dalam saya bercerita gitu. Nah, buat teman-teman yang punya pengalaman cerita misteri, caranya gampang banget. Buat mengirimnya seperti ini caranya ya, ini seperti ini. Dikirim per paragraf atau per kalimat ya, agar tidak rancu gitu, jadi dihafalkan mudah. Kronologinya seperti apa, nama yang mau disamarkan jelas dikasih tahu ya. Penampakan horornya, hantunya seperti apa, penyelesaian seperti apa, jelas seperti ini. Kirimnya kemana? Kalian bisa kirim ke DM Instagram saya @dodosinjo atau kalian bisa kirim ke nomor WhatsApp saya 085870433336 3-nya 4 kali. Saya ulang 085870433336 3-nya 4 kali. Seperti biasa dikasih nama dan nama kota agar tidak tertumpuk dengan WhatsApp lain ya. Oke, saya berdoa mudah-mudahan penikmat channel Rian Agus Widodo dari banyak rezeki melimpah. Amin. Selalu dilindungi Allah Subhanahu wa taala. Dijauhkan dari mara bahaya. Amin. Panjang umur, sehat selalu. Amin. Akhir kata saya Rian Agus Widodo mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mereka ada di antara kita. Mereka ada di antara kita. Subscribe channel Rian Agus Widodo Kisah Misteri. Mereka ada di antara kita. Nyalakan lonceng notifikasi.